Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Shalom, salam kasih di dalam Kristus. Semangat dalam iman. Amin. Amin. Baik. Enggak, saya yang nungguin Oke. Bang Rendra ngomong. Kita kembali lagi dalam acara Lembutkan Hati. Buat kalian yang baru pernah bergabung bersama kami, Ya. Lembutkan Hati itu apa sih, Bung Lukas? Nah, Lembutkan Hati adalah acara talk show, tapi di sini kita membahas rohani Kristen, yaitu topik-topiknya tentang kehidupan sehari-hari, tapi bagaimana sih kita melakukannya sesuai dengan firman. Jadi di sini kita mau memberikan tuntunan firman kepada saudara-saudari. Tentunya kita tanpa kepentingan di sini, tanpa mencari keuntungan dan tanpa tafsiran. Artinya Oke. murni Injil Kristus dari Alkitab, kita kupas bersama-sama dalam dialog bersama narasumber yang sudah terpilih lah. Betul sudah sekali, Bung kompeten. Lukas. Nah, dan juga buat saudara-saudari, boleh loh kalau mau bertanya lewat Instagram maupun Facebook, nanti kami akan jawab. Ataupun kalau kalian ada request tema, nanti kita langsung olah gitu ya, olah Iya. dalam acara-acara berikutnya. Ya. Nah, untuk itu dihimbau untuk saudara-saudari yang sudah bergabung, mari siapkan Alkitabnya. Betul gitu kan. sekali. Atau di HP. Kita bisa membuka firman yang kami berikan dan cari posisi duduk yang enak, Betul. ruangan yang nyaman. Ajak saudara-saudari atau rekan-rekan di sekitarnya kalau mau menyaksikan bareng. Karena di sini kita mau bersekutu bersama. Betul sekali. Gitu. Dan ya ntar bisa dibantu share-nya lah. Iya, nanti kalau selesai posting agar semakin luas dalam pemberitaan Betul. Injil. Dan tentunya kita karena bukan entertainment, mohon saudara-saudari juga jangan di ada kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Soalnya kita kan sudah udah 1 minggu penuh ini kita mungkin disibukkan dengan kegiatan-kegiatan duniawi. Nah, ayo dong kita kembali lagi mengingat akan kasih karunia Allah. Makanya kita juga jangan menduakan gitu deh ya. Jangan menduakan. Iya. Mungkin ada yang sambil makan, sambil nonton acara-acara lain. Yuk dimatikan dulu. Kita siapkan hati dulu 1 jam 2 jam buat nonton acara Lembutkan Hati ini. Nah, Oh ya, jangan lupa loh, saudara-saudari, selepas menonton acara ini tetap merenungkan firman sendiri. betul. Menyediakan waktu tiap hari ya, karena kita cuma hadirnya weekend. Iya. Nah, pada malam hari ini acara Lembutkan Hati itu kita punya tema yaitu hukum Taurat atau hukum Kristus. Ada tanda tanyanya nggak? Ada Berapa? 4,5 deh. Oke, Iya. siap. Kan kemarin kita sudah membahas cara merenungkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Iya. Oh, nah kita nemu deh, oh ternyata di perjanjian lama ada hukum Taurat dan ada di perjanjian baru ada hukum Kristus. Iya, Tapi apa sih itu? maksudnya ya. Iya. Bagaimana sebelum kita panggil narasumber, kita tanyakan dulu nih. Kepada siapa? Abraham Worshippers, tim Asik. musik kami. Tapi kami mau sekarang tim musiknya lengkap. Saya udah lama nih nggak nanya. Saya ini, Mas. request nih. Saya udah lama gak dengar jawaban dia. Dia kan suka pakai suaranya tuh yang Iya, dalam dibas-basin gitu. Iya. Di- Mas Isaiyah ya. Boleh. Yuk. Jadi sudah ya. Mas multimedia, Mas Nathan tolong panggil Mas Isaiyah dulu ya. Oke, sudah terstop kepada Abraham Worshippers. Nanti Mas Isaiyah bisa menyusul. Nah ini satu momen yang saya kurang yakin. Oh, kurang. Kalau kita mau menyapa Abraham Worshippers biasanya loyo sekali ya. Iya, tapi kayaknya responnya. semangat nih. Hari ini semangat loh. Mereka lagi semangatnya nih. Oke, Coba kita uji aja. coba Bang Ren yang manggil. Abraham Worshippers. Abraham Worshippers. Ya, Apa kalau kabarnya Abraham Worshippers? luar biasa. Puji Nah, Tuhan. udah ada kata luar biasa sekarang. Luar biasa, Kemarin belum ada. puji Tuhan. Kemarin-kemarin Yang belum satu aja ada. nggak dengar ngomong apa tadi. Nah, Heeh.
Luar biasa, puji Tuhan. Tadi apa? Si Kesia ngomong apa? Oh, Ngomong dong sekarang, pantesan ngomong. belum ngomong. Ngomong Ya sekarang. udah. Udah Oh iya, puji diwakilin. Tuhan, luar biasa. Terima kasih. Ini Abraham Worshippers, silakan mau yang menjawab siapa dulu, terserah. Apaan pertanyaannya Kita ada apa? pertanyaan itu. Pertanyaannya Ya, apa? ini nanti lo mau jawab dong, Lukas dan hukum Kristus. Menurut kalian apa sih maknanya masing-masing? Tuh, Itu aja pertanyaannya. itu aja. Menurut kalian hukum Taurat itu apa? Hukum Kristus itu apa? Setaunya. Setaunya. Mulai Kalau dari saya, Bang saya dulu aja kali ya. oh iya. Bumi saya mana belum nongol-nongol. Nggak tahu, kita dari tadi nungguin lari gitu aja. Nah, Nah, ini Masuk dia. ke dalam studio setelah sekian lama. Nih, coba Bang saya. Tadi belum jawab salam kita, coba ya. 1, 2, 3. Bang saya, apa kabar? Ya, baik, luar biasa. Ini gayanya gini nih. Masih saya nih kemana nih? Udah kayaknya hampir sebulan setiap mau ditanya Abraham Worshiper tuh munculnya cuma di awal dan di akhir doang. Lagi ada pergantian tugas. Oh, oke. Baik. Nah nanti Bang saya nih, saya ada pertanyaan. Ya, pertanyaan apa? Menurut Bang Isaya, setahu Bang Isaya aja nih. Hukum Taurat itu apa? Hukum Kristus itu apa? 1 menit buat Bung saya. Yuk. Ya, jangan lama-lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan ulangin 1 menit, maksudnya jawabnya adalah 1 menit Oke. aja. Gitu. Oke. Ya. Apa maksudnya hukum Taurat sama hukum Kristus ya? Iya. Kalau hukum Taurat dari pengetahuan aku sih itu sama-sama kitab juga, cuman ibaratnya hukum Taurat itu dibilang bisa sebagai kiasan Apa tuh? kiasan buat nanti penggenapan pas Yesus datang ke dunia. Oke. Jadi ada hubungannya sama hukum Taurat sama yang perjanjian baru tuh ada hubungannya ibaratnya. Oke. Ya, dan hukum Taurat itu jadi kiasan untuk menggenapi pas nanti Yesus datang ke dunianya itu. Baik. Hukum Taurat adalah kiasan. Ya. Yang aslinya itu siapa? Yesus tadi. Iya, buat penggenapan maksudnya pas nanti Yesus datang penggenapannya sudah ada Oke. sudah pengenap. Digenapinya itu di Oke. perjanjian Yesus barunya, datang. tapi di perjanjian lamanya ibaratnya kayak dijelasin nanti itu bakal gini gitu. Oke. Itu Bang Isaya. Baik, terima kasih Bang Isaya karena sudah comeback dalam sesi pertanyaan. Oke, Luar biasa. saya balik lagi berarti. Bang Isaya kalau masih ada tugasnya boleh balik. Mas Widi. Nah, karena mereka sudah di Mas Widi, saya persilakan Cikesya menjawab. Nah, berikut. Apa hubungannya? Oh, boleh. Namanya juga host kan. Cikes, Hmm, gimana? Kalau hukum Taurat itu Moncongnya kurang deket. Ini soal moncongnya nih. hukum Taurat itu berarti menurut aku hukum yang belum di hukum yang belum disempurnakan. Nah, waktu hukum Kristus itu berarti udah disempurnakan gitu. Oke. Hukum yang belum disempurnakan. Belum sempurna atau belum sempurna? Sama aja nggak sih? Oke. Baik, sama aja. Belum sempurna. Berarti belum sempurna ya. Kalau Yesus sempurna. Baik. Kalau Bu Susan? Mari, Bu. Hukum Taurat itu adalah penuntun kita untuk mendapatkan penuntun kita menuju kepada kasih Kristus. Oke. Jadi hukum Taurat ini penuntun kepada kasih Kristus. Baik. Itu dari Bu Susan, terima kasih. Nah, sekarang keyboardis kita. Iya, ini. Hah? Apa? Saya udah pertama. Keyboardis. Mas Widi, Halo Mas Widi. tadi yang Halo. bilang luar biasa nih. Oh iya. Mas Widi gimana? Menurut Mas Widi, apa itu hukum Taurat dan apa itu hukum Kristus? Iya. Sekian, terima kasih. Iya. Belum ya? Belum. Aduh, belum. Jangan dulu. Ini kita udah menunggu jawaban. Ala Mas Widi. Nunggu. Oke, udah lah.
Enggak. Oh iya enggak. jelas ini. Ini kita tungguin sampai 1 jam nggak apa-apa. Oh Kelamaan itu. Bang Rena aja, saya pulang. Kelamaan itu. Jangan. Oke, kembali ke pertanyaan. Hukum Iya. Taurat dengan hukum Kristus. Iya. Hukum Taurat itu hukum yang diberikan kepada bangsa Israel secara langsung di zaman Musa, Oke. berupa 10 hukum Allah yang ada di dua loh batu, sama hukum-hukum yang gak tertulis yang diajarkan sama Musa langsung. Oke. Jadi dari Tuhan diajarkan ke Musa. Iya. Cuman pada kenyataannya semuanya itu sebenarnya itu kayak tadi Bang saya ngomong, semuanya itu cuman sekedar kiasan dari kedatangan Yesus. Kalau Oke. bisa diistilahkan dalam kata film itu masih prolognya. Prolog. Nah, main eventnya itu bukan. Iya, terus. Kalau main eventnya itu ya saat kedatangannya Yesus, apa yang ada di waktu Yesus ada di dunia ini itu main eventnya. Nah, Iya. hukum Kristus itu versi utamanya, versi lebih sempurnanya dari hukum Taurat. Jadi apa yang Yesus contohkan di saat dalam dunia, Iya. teladan-teladan yang Yesus tinggalkan untuk kita. Oke. Itu dari Mas Widi ya? Iya. Berarti hukum Taurat itu yang tadi diberikan Allah pada bangsa Langsung Israel, Iya langsung pada Musa. tapi belum sempurna. Belum Versi sempurna. sempurna itu Yesus. Waktu Yesus Kristus datang sudah disempurnakan. Baik. Itu, kalau menurut Abraham Worshippers. Bisa balik lagi ke mari kameranya, Mbak Multimedia. Teng, teng, teng. Oke. Kalau saudara-saudari yang punya tanggapan sendiri, punya kalau menurut saya begini. Ya, boleh dicaringkan kepada kami. Nah, masih kita tadi jawabannya masih rada berbeda ya. Ada, Iya. tapi serupa tapi berbeda-beda. Serupa tapi tak sama. Nah, supaya kita dapat jawaban yang benar-benar valid, sudah seperti biasa. Iya, langsung Apa yang kita lakukan? kita undang Mbak Multimedia. Hah? Oh, bukan. Oh, Kirain ini nih. Multimedia. ini nih. Oh iya, bukan ya? Oh, multimedia, tapi dia jarang ya dipertanyakan. Mungkin episode berikutnya dia bisa. Berarti? Iya. Iya. Maksud kita adalah mengundang Bapak dan Ibu narasumber Teng, teng, untuk teng. hadir menjadi narasumber kami. Iya. Oke. The one and only. One Sepertinya nama narasumber ini sudah seperti nama ya, bukan jabatan lagi karena selalu ini. only. Iya. Lalu setiap kali udah. Bapak narasumber, apa kabarnya Bapak? Baik, puji Baik, Tuhan. puji. Kok nggak pakai kacamata? Saya direbut. Oh, Ini pakai oh, harusnya berdua dong. Lah, bingung kan? Nih, kalau mau. Oh iya. Nggak pakai. Maksudnya salah satu nggak ada lagi. Biar berdua pakai. Ini silau, kasihan Lukas. Nggak apa-apa. Oh. Ntar saya pakai kalau udah silau lagi. Kalau saya pakai ini nanti kalau pas Iya, ntar jadi autikus ya. Saya udah lagi ngantuk. Ntar ini Pak, ntar kelihatannya nyimak padahal merem. Oh iya jangan. Duh, tahuan aja taktikku. Ya, jadi Pak kita sedang membahas tentang hukum Taurat atau hukum Kristus. Iya. Ya. Tapi kita belum sampai ke pemilih. Ya, kita masih dari luar dulu biasa. Mm-mm. Hukum Taurat itu apa sih Pak? Dan hukum Kristus juga itu apa maknanya? Iya. Mungkin bisa Dijelaskan dulu ya. Jadi supaya setiap kita itu mengerti, mengenal. Tapi kalau yang menyaksikan acara kemarin kan sudah tahu tahapan-tahapannya. Iya. Bagaimana membaca, merenungkan Alkitab atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Berarti kan kalau berbicara hukum Taurat, kita berbicara Perjanjian Lama kan gitu. Nah, maka kita harus tahu untuk membaca atau merenungkan Alkitab itu di dalam Perjanjian Lama, kita harus tahu awal mulanya dahulu kan gitu ya, dimana awal mula itu kan manusia jelas pasti diciptakan itu serupa segambar dengan Allah, karena Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu baik adanya kan gitu. Dari Kejadian 1 itu kita bisa baca tuh banyak di situ kata, maka Allah menciptakan segala sesuatunya baik, Allah menciptakan segala sesuatunya baik kan gitu. Sampai manusia jatuh ke dalam dosa. Ini kan kita bicara
sebelum Taurat. Before. Nah, manusia jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, ya. Nah, pada saat itu tentunya Allah berinisiatif, ya kan? Allah berinisiatif ketika manusia berbuat dosa. Allah berinisiatif di mana firman Allah itu menjadi manusia. Nah, tapi rindu supaya setiap jemaat-jemaat Tuhan juga menjadi murid-murid Kristus. Ya kan? Bukan menjadi orang beragama Kristen. Ya. Jadi kami tidak ada kepentingan, kami nggak mau untuk dikenal orang. Oh kalau ini Pak, makanya saya nggak perlu dilihatkan siapa saya, ya kan? Di Facebook perlu, karena nggak ada tujuan. Kalau kita lihat di YouTube kan orang bikin statement pastor ini, ya saya maaf kalau saya salah, tapi ya akhirnya jadi viral, ya kan? Sesuatu pernyataan yang heboh, yang apa, tidak. Kalau saya tidak perlu lah, tidak. Yang saya perlukan, yang saya rindukan apa? Injilnya ini yang jadi viral. Tidak. Paham nggak? Injilnya ini jadi viral, jadi diketahui banyak orang. Firmannya ini sampai ke ujung bumi. Untungnya ada Facebook, ya. Yang menjelaskan bahwa memang sudah diganti, artinya digenapkan oleh Yesus yang telah mati. Contohnya nih di Matius 5 ayat 48, perintah Yesus langsung mengatakan bahwa haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi yang menyelamatkan kita adalah Yesus, bukan hukum Taurat. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya. Silahkan nanti bisa dilihat waktu kita posting ulang. Replay. Betul sekali. Itu dia. Yuk sebelum ke pertanyaan ketiga, lagi Abraham Worshippers dengan lagu judul Datanglah Kebaiknya dengan hati khusus. Oke, terima kasih Abraham Worshippers. Kembali lagi dalam acara Lembutkan Hati. Ya, saudara-saudari, ya kita sudah mencapai pertengahan acara. Kalau masih ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan dan malu-malu. Overwatch akan memantau barang siapa yang bertanya di kolom komentar. Terima kasih, paham ya. Betul sekali. Dan kalau mau bantu share nanti ya kakak, kalau sudah selesai postingnya, bantu share. Bentar. Acara pribadi dan jangan sampai tidak menyaksikan acara ini. Sudah siap Mas Multimedia? Nah, oke. Dan juga kita, kalau kalian yang belum pernah menonton acara-acara atau segmen-segmen kami lainnya, kita ada segmen-segmen lainnya. Contoh kita kasih 3 dulu deh, 3 segmen lainnya. Abraham menyapa. Betul. Jadi yang hukum Taurat versus
hukum Kristus ini udah ada di Abraham menyapa, bisa disaksikan episode 12. Betul. Ada juga Abraham berdoa, yaitu ketika saudara-saudara mungkin yang tidak sempat tuh, sampai tidak sempat yang namanya berdoa, yuk kita buat video berdoa agar bisa mendoakan kepada saudara-saudari di luar sana agar semakin dikuatkan gitu. Ada juga Abraham apa ya, kan ada 12 Abraham on duty. Nah, boleh. Layanan offline artinya kita ke persekutuan melayani jemaat-jemaat di interdenominasi, bisa di dalam kota, luar kota ataupun luar negeri. Tanpa biaya, tanpa nggak usah perlu bingung-bingung menyiapkan biaya untuk kami tidak perlu itu. Kami malah senang kalau bisa melayani Anda di mana Anda berada. Makanya langsung saja kalau misal ada butuh pelayanan, hubungi kami. Kalau bisa lewat sosial media Facebook ataupun bisa Instagram. Nomor ini juga boleh. Apa? Iya. Dan jangan lupa nanti saksikan di Rumah Live Online. Kita hidup di atas hukum Kristus ataupun Taurat, tadi nggak mungkin jawabannya. Iya. Nah, kalau enggak, apakah berarti hukum Taurat ini kita lupain aja, masih dilakukan juga, atau cukup direnungkan, atau bagaimana kita harus, kalau menurut Bang Len? Oh ya, tentunya kita waktu masih sekolah dasar itu kan kita udah dari 10 perintah Allah gitu kan. Itu kadang-kadang kan kita juga nggak bisa tuh yang nggak boleh lupain. Nah makanya kadang-kadang kita juga emang artinya kita nggak boleh melupakan hukum Taurat itu, namun tidak sepenuhnya hukum Taurat itu apa ya, 100% betul gitu deh. Soalnya sudah digenapi sama Yesus Kristus. Nah, makanya kalau menurut saya itu jangan 100% hukum Taurat yang kita jalani, namun hukum Kristus itu yang sudah 100% yang harusnya kita dijalani dalam kehidupan sekarang ini. Oke, sudah. Baik, kalau gitu kita mari berbincang-bincang Iya. bersama Bapak narasumber. Boleh. Pak, Iya. mau nanya sih Pak. Oke, gimana? Ibunya kok nggak ada lagi Pak? Ya, lagi sibuk ya. Oh iya. Ya. Oke, tidak apa-apa, tidak menentukan semangat kita. Betul, nggak apa-apa. Oke. Next episode. Baik Bapak, itu pertanyaannya. Tadi sebenarnya sudah dijawab, tapi nggak apa-apa pertanyaan lagi. Apakah mungkin hidup di atas hukum Kristus sekaligus hukum Taurat? Nah, jika tidak, apakah berarti hukum Taurat ini kita lupakan saja, atau dilakukan sebagian, cukup direnungkan, atau bagaimana? Apa yang kita mesti perbuat dengan hukum Taurat? Iya. Kita nggak mungkin hidup terbagi-bagi. Terbagi-bagi artinya kita menjalankan hukum Taurat sekaligus juga menjalankan hukum Kristus. Tidak bisa. Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa. Jawabannya tidak bisa. Ya. Karena hukum Taurat itu sudah disempurnakan. Masa kita mau melakukan sesuatu yang sempurna, padahal kita tahu syaratnya harus sempurna. Ngerti gak sebenarnya? Mau nggak manusia melakukan sesuatu yang tidak sempurna, padahal tahu ada yang sempurna. Iya. Dan yang sempurna itu bisa kita lakukan. Ngerti gak? Kalau kita datang kepada yang sempurna itu. Contoh. Kita semua dikasih pilihan. Mau standar room hotel ya, harga 500.000, atau karena ada kemurahan dari owner 500.000 Anda dapat presiden suite. Mau yang mana? Hah? Presiden loh. Ya sudah. Karena kemurahan, kebaikan daripada pemilik, maka presiden suite 500.000 sama dengan yang standar room. Ngerti nggak? Iya. Nggak mungkin orang ambil yang standar room. Nah sama, karena kemurahan Allah, maka manusia bisa sempurna. Ada di dalam Yesus. Hukum Kristus, hukum Taurat. Manusia tinggal milih. Masa memilih yang nggak sempurna? Iya. Nah, udah gitu aja. Seperti itu. Benar ya? Ya? Baik, itu jawabannya ya. Iya.
Jadi nggak bisa. Tapi tergantung dari kita semua. Mau hidup di hukum Taurat silakan. Ya kan? Silakan. Kan kita tidak pernah memaksakan. Allah sendiri nggak memaksakan. Sama tadi owner hotel nggak memaksakan pilih. Ya kan? Gitu. Paham nggak? Hukum Taurat binasa kaum manusia. Ya kan? Hukum Kristus ya maksud surga. Kerajaan surga, hidup kekal. Benar. Manusia lah yang memilih. Ngerti kan sampai sini? Ya. Dan separuh-paruh juga nggak bisa. 50-50 Pak, tadi. saya 12 jam di Presiden Suite, saya 12 jam di Standard Room ya. Bisa nggak gitu? Enggak. Nggak bisa kan? Ya kan? Gitu. Harus hukum Kristus. Harus, makanya di Matius 6 ayat 24, kamu nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ngerti tidak? Ya? Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24 begini firman-Nya saudara, saudari. Gimana? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kalau ada sekarang yang terjadi di dalam kehidupan keagamaan Kristen, keagamaan loh saya bilang, bukan Kristen. Beda. Kalau dalam kehidupan kekristenan, hidup di dalam Kristus. Tapi kalau hidup dalam keagamaan kekristenan dari zaman dahulu sampai sekarang, itulah yang terjadi. Hukum Taurat sama hukum Kristus. Ya. Jadi separuh-separuh. Ngerti nggak maksudnya separuh-separuh? Iya, 50-50. Berkata percaya kepada Yesus. Nah, kaki kanan, ya kan? Dengan cara apa? Aku nih sudah dibaptis, ya kan? Sudah datang ke gereja bangunan, mendengarkan firman. Aku sudah kasih kolekte menunjang pekerjaan Tuhan. Udah saya menyumbang deh, misalkan apa alat musik. Pokoknya menopang pekerjaan Tuhan, ya kan? Aku sudah lagi menyembelih atau korban bakaran, ya kan? Itu kan kayak hukum Kristus tuh, sebenarnya. Ya. Tetapi masih yang namanya apa? Tahun ini adalah tahun Yahudi, ini. Nah. Ya. Masih memperebutkan makanan yang nggak boleh, makanan yang boleh, ya kan? Iya. Terus jadi ketawa. Ya kan? Tahun ini tahun Yahudi. Berarti ini begini. Sama tahun ini tahun kejawen. Sama aja. Ya, masih ngikutin seperti itu. Jadi sedih kan kayak gitu. Aduh menggelitik dan sedih juga. Ya, kok jadi setengah-setengah, separuh-separuh. Tidak. Terus masih hidup yang di dalam mengajarkan atau hidup di dalam pengajaran perpuluhan. Nah, itu. Ini ya. Kemudian buah sulung. Sebenarnya gini loh, sedikit sih kita saudara nanti bisa dengar di perpuluhan ini. Ya, ada kan ya kita? Ada, udah ada tak show. Jadi gini. Sebetulnya, makanya tadi saya bilang, kalau manusia sudah memberikan hidupnya, uang itu udah nggak berharga. Paham nggak? Hidupnya. Hidup lebih mahal daripada uang kan gitu. Ya. Jadi pester jangan khawatir. Kalau kita ngajarin murid orang-orang ini menjadi murid Yesus, memberikan hidupnya, maka nggak mungkin pester itu yang memberikan pengajaran dibiarkan kelaparan, dibiarkan hidupnya merana. Mungkin nggak? Coba saya tanya sama kalian. Nggak mungkin. Kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang dimana pester ini mengembalakan jemaat-jemaat Tuhan, bukan jemaat-jemaat pesternya ya, jemaat-jemaat Tuhan, harus bilang. Jemaat-jemaat Tuhan di mana mereka berjemaat, berkumpul, mendengarkan pengajaran pester ini. Mungkin nggak ketika diajarkan kita harus berikan hidup kepada Tuhan. Terus ketika itu pesternya sampai nggak makan. Mungkin nggak?
Tidak. Wah, itu mah bukan murid Yesus namanya. Kalau membiarkan gurunya, pengajarnya, membiarkan pemimpinnya itu secara kehidupannya itu merana. Mungkin nggak misalkan ketika ada anak-anaknya itu mau sekolah, istilahnya sudahnya bisa sekolah lah. Artinya menjadi kebutuhannya itu nggak diperhatikan sama jemaat-jemaat itu. Coba jawab sendiri begini. Nggak mungkin. Ngerti ya? Ya sudah. Kan ngerti. Jadi makanya harus memahami dulu. Bukan lagi perpuluhan, tetapi hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Nih. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kok 1 Korintus? 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16 begini firman-Nya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wajib. Ya, bicara menyerahkan nyawa. Ya, duit mah nggak sepele lah Pak Pendeta. Sepele, Pastor. Ngerti nggak? Iya Mas. Yang saya sudah mendapatkan pengajaran dari Pastor mengenai keselamatan. Saya ada kelebihan. Saya tolong Pastor. Saya bantu. Iya kan? Tapi jiwamu selamat Pastor. Nah, gitu kan. Daripada mendoktrin perpuluhan, buah sulung, ya, tahun-tahun Yahudi. Ini ya, gitu loh. Dan kita nggak perlu jadi, kalau mau jadi kaya raya berkelimpahan, jangan jadi abdi Allah. Ini ya. Jadi pengusaha, pedagang, pekerja yang full timernya Tuhan, yang adalah murid Yesus. Kalau kita mau masih menikmati segala sesuatu yang ada di dunia ini ya. Kalau namanya abdi Allah udah bukan itu lagi. Menjadi abdi Allah nggak bisa mikirin, aduh gini. Untuk jadi murid Yesus saja itu udah sulit. Bagaimana kita mau memuridkan orang-orang menjadi muridnya Yesus? Ngerti nggak seperti itu? Jadi rakyat aja matuhi aturan-aturan negara susah, gimana mau jadi presiden? Nah, yang menjadi teladannya. Kalau presidennya masih mikirin diri sendiri. Presiden harus mikirin kepentingan rakyat banyak. Mungkin nggak kalau presiden yang nggak mau jadi presiden itu orang yang mikirin diri sendiri? Oh, aduh, nggak bisa. Gitu aja lah contohnya. Abdi negara begitu, apalagi abdi Allah. Abdi negara, abdi yang fana, yang sementara. Ini abdi Allah yang untuk mempersiapkan dirinya sendiri itu sampai kepada kekekalan. Dan juga mempersiapkan jemaat-jemaat Allah yang dipercayakan kepada kita semua, kepada kami semua, untuk juga mereka menjadi penghuni surga. Lebih rumit, lebih susah. Nah, kan saya sering jumpai. Loh, tapi kalau misalkan dia dari awal mulanya udah kaya raya, dia mau jadi abdi Allah, ada dua halnya. Ada dua alasannya. Kan gini, Pak, tapi kan ada orang pendeta yang tadinya pengusaha, dia jadi pendeta, udah kaya ya wajar dong, ya kan? Ada dua, mau tambah kaya, nah itu, mau tambah kaya, atau dia mau mengabdikan diri benar. Artinya apa? Harta kekayaan diberikan buat Tuhan. Ini ya. Jadi dia hidupnya sederhana. Jadi dari kelebihannya itu dia berikan buat Tuhan, dia tolong jemaat-jemaatnya. Nah ini yang benar yang kedua. Nah yang nomor satu ini yang terjadi di dunia ini. Udah kaya jadi tambah kaya. Dari itu jadi profesi, panggilan. Seperti itu. Ya kan? Inilah nggak bisa. Sekarang ini yang terjadi di dalam keagamaan Kristen itu hukum Taurat sama hukum Kristus setengah-setengah. Ngajarin aja percaya sama Yesus, percaya Yesus gini. Tapi nanti ngajarin lagi ke hal-hal yang hukum Taurat. Hukum Taurat itu cuma dijadikan sebagai sejarah, ngerti nggak? Iya. Menjadi kita tahu untuk meneguhkan iman kita. Kalian semua jemaat Tuhan tahu kenapa harus percaya Yesus. Semua sudah dituliskan, sudah dinubuatkan di kitab Taurat dan kitab para nabi. Oh, itu berarti coba menjawab yang pertanyaan B-nya. Yang harus kita lakukan hukum Taurat.
Kan jika tidak, apakah berarti hukum Taurat dilupakan? Tidak dilupakan, tidak. Tetap sejarah itu ada, ya kan? Makanya di dalam Alkitab ini ada perjanjian lama, ada perjanjian Baru. Kita nggak boleh melupakan, gitu ya. Kalau nggak iman kita nanti nggak bisa tiba-tiba langsung percaya Yesus dari dasarnya dari mana, gitu ya. Paham nggak sampai di sini? Nah, itulah membuat iman kita itu benar-benar teguh, kokoh, tidak tergoyahkan, karena semuanya sudah dituliskan, ya kan? Nah, makanya itu yang membuat murid-murid Yesus dan para rasul itu tidak tergoyahkan. Gitu. Loh, sekarang kita sudah diberikan ini adalah Alkitab. Kita bisa tahu loh, artinya gini loh. Kita bisa tahu Taurat di dalam perjanjian lama. Kita juga bisa tahu kehidupan Yesus, kehidupan para murid dan rasul ada di dalam perjanjian baru. Tinggal kita percayai. Kita renungkan sehingga kita percaya. Gitu. Nah, udah itu aja. Jawabannya. Oke. Gitu, sederhana. Tapi susah itu dilakukan. Jadi, iya. Hukum Taurat itu kita untuk mengetahui sejarah dan memperkuat iman. Iya. Tapi kalau untuk perintah-perintahnya sudah disempurnakan oleh Yesus, jadi kita cukup meladai Yesus. Iya. Itu clear ya? Clear loh. Saudara-saudari, nah, itu supaya makin paham. Saudara-saudari yang mungkin masih bingung belibet, nih hidup saya gimana nih? Masih ada hukum Tauratnya ternyata, gitu kan? Ayo dengan acara ini kita udah ngasih tahu kalau cukup kita tahu memperkuat iman kita bahwa perjanjian lama pun Yesus sudah dijanjikan, sudah ada nubuatan, tapi perintah-perintahnya sudah dikenapi oleh Yesus, sudah sempurna hukum Taurat itu, sehingga kita ada Yesus saja, tidak perlu lagi yang namanya perpuluhan. Betul, sebelum tahu. Ya, itulah. Itu pertanyaan nomor 3. Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Sebelum belum nih. Ini jauh kali. Kita masih ada pertanyaan nomor 4. Untuk itu biasa. Abraham Worshipper song nomor 4. Tetap stay tune dalam Lembutkan Hati. Lagunya apa? Ada kala Yesus namanya menyembuhkan kejikan. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, harta mati, tebus dosamu.
Kembali lagi bersama saya Lukas di dalam acara Lembutkan Hati. Itu dia. Kita sedang bahas tentang hukum Taurat or hukum Kristus. Oh, tahu saya. Oh iya. Kalau mau obses gitu ya, gitu ya maksudnya ya. Hukum Taurat or hukum Kristus sudah terjawab bahwa hukum. Iya dong. Tapi kembali pilihan kita masing-masing. Iya. Kalau sesuai perintah Tuhan sih, sekarang kita sudah di hukum Kristus. Kalau saudari yang penasaran tadi kita sudah bahas apa aja, ntar bisa di replay setelah kita post atau nanti dikasih kesimpulan ya. Iya. Sekarang ini ada pertanyaan pamungkas dari Bang Ren. Oke, maka ya. Udah tahu ya bahwa hukum Taurat itu masih banyak yang dilakukan sama jemaat-jemaat sekarang dulu. Kayak tadi yang persembahan lewat tua, masih suka marah-marah. Nah, jika hukum Kristus yang harusnya kita hidupi nih Pak narasumber, kok masih banyak yang mempraktikkan hukum Taurat? Nah, buat kita nih, apa tanggapan kita jika berhadapan dengan mereka nih Pak? Masih banyak, tanggapannya apa ya? Nah ini kan salah satu prakteknya ministry kita, supaya banyak orang beragama Kristen tidak mempraktekkan hukum Taurat. Jadi salah satu misinya itu kan menjadikan murid Kristus, berarti apa? Supaya kita semua ini hidup menurut hukum Kristus. Inilah salah satu misinya ministry Abraham ini. Ya kan? Menjadikan supaya semua orang beragama Kristen menjadi murid Kristus. Kalau menjadi murid Kristus berarti hidupnya menurut hukum Kristus. Nah, ini misinya. Nah, mengapa? Masih banyak, ya kan? Jadi kalau ditanya apa tanggapan kita, ya ini kalau tanggapan ministry kita ini atau saya secara pribadi, maka beritakan Injil, beritakan hukum Kristus. Oke, tetap. Ya. Nah kemudian bagaimana ini apa tanggapan kita atau tanggapan sayanya kita ini atau tanggapan harus jemaat? Tanggapan ya kalau kita berhadapan dengan atau bagaimana setiap respon jemaat? Iya. Yang A dulu. Kenapa masih banyak yang mempraktekkan hukum Taurat? Nah itu tadi ya karena yang tadi yang dari pimpinannya ini loh, ngerti enggak? Yang dari pucuk ini loh, pimpinan ini, yang terlebih dahulu mereka belajar firman. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama itu ya seringkali kan saya pernah sampaikan, kenapa sih kok orang masih hidup di dalam kegelapan? Sama aja, ngerti enggak? Orang yang hidup di dalam kegelapan nggak jauh beda dengan orang yang masih hidup di dalam hukum Taurat. Beda. Karena kan nggak ada Kristus di dalam hidupnya. Kalau orang masih hidup menurut hukum Kristus berarti tidak menurut hukum Kristus. Berarti dia ada di dalam kegelapan. Sama. Beda. Kenapa begitu? Ya karena tadi. Karena memang pada dasarnya manusia sudah hidup di dalam dosa. Tidak. Bahkan oleh hukum Taurat itu manusia mengenal dosa. Gitu. Kalau enggak baca dari Roma 3 aja deh. Roma 3 mulai dari ayat ke 19 atau 20 deh, sampai nanti ayat 24. Roma 3 ayat 19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Terus? Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, lihat. Gitu. Ini bisa dimengerti dong, sederhana kan? Bahasanya. Ya kan? Tadi 19-20 bisa ngerti. Terus ayat 21. Jadi ini ditegaskan lagi 20-nya nih, saya tegaskan karena dari sini nih. Tidak dibenarkan di hadapan Allah orang karena melakukan hukum Taurat. Justru hukum Taurat orang mengenal dosa. Terus 21-nya. Ayat 21, tapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Terus yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus. Jadi, nah ini yang salah diartikan oleh banyak orang, termasuk para pastor-pastor, para leader-leader rohani.
Kita sudah ditebus secara cuma-cuma gratis. Nah ini yang kasih karunia berlebihan. Dengan kita beragama Kristen kita sudah selamat. Betul ya? Paham kan? Seperti itu. Ya. Jadi saudara bisa menyaksikan itu di Facebook, lihat kita di Bisaka Sempurna, masih ada iman, ya kan? Nah, bahwa apa? Kita tidak bisa hidup di dalam kasih karunia berlebihan. Ngerti nggak? Gitu. Jadi kita di dalam Kristus juga ada nggak talk show-nya? Oh, Abraham menyapa ya. Menyapa. Nah, bahwa apa? Yang di dalam Kristus berarti yang harus melakukan segala sesuatunya seperti Kristus. Kita harus hidup seperti Kristus, gitu, ya. Jadi bagaimana tadi yang pertama itu kan dari pucuknya pimpinan, ya toh? Yang kedua itu karena manusia sudah hidup di dalam dosa, semua manusia sudah berdosa, ya kan? Nah, sehingga ya manusia menjalankan rutinitasnya, kegiatannya, ngerti tidak? Segala sesuatunya. Kalau dia terlahir dia sebagai agama Hindu, agama Buddha, agamanya ya seperti itulah dia jalani. Kalau dia terlahir sebagai agama Kristen ya seperti itulah dia jalani. Ngerti tidak? Ngerti ya? Nah, makanya di mana ini pemberita Injil ini? Nah, itu. Paham nggak? Ayo di mana? Makanya kembali yang saya katakan tadi, sebetulnya harapan saya secara pribadi atau kerinduan saya secara pribadi, nah inilah pemberita Injil inilah, pester inilah yang harus mendapat perubahan pemahaman. Karena kalau mereka semua sudah mendapat perubahan pemahaman, mereka yang akan memberitakan Injil. Nah, makin banyaklah orang mengenal Kristus kan? Ngerti nggak? Gitu. Jadi ada yang pertama tadi itu apa? Gitu. Kenapa masih banyak yang melakukan gue? Karena dari pemahaman pucuk pimpinannya ini yang keliru. Ngerti nggak? Dari pimpinannya ini yang keliru. Ngerti nggak? Yang tersesatkan. Sehingga hanya sibuk mengurusin masalah agama buatan manusia yang tampaknya beribadah tetapi tidak melakukan perkenanan kepada Allah. Ngerti nggak? Pada Bapa. Gitu loh. Ya. Mengapa demikian? Karena begitu sudah praktek ya ketika kekristenan itu ya jadi agama. Iya. Gitu. Sehingga mereka akan sibuk ngurusin hal-hal agama, hal-hal yang menjadi ketentuan aturan dari manusia itu sendiri. Ngerti ya? Nah, ya. Nah, yang kedua ya tadi karena ya manusianya itu sudah di dalam dosa, maka segala sesuatunya berjalan ya suatu rutinitas, kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan yang sudah terjadi ya sudah dari nenek moyangnya turun temurun. Ya. Jadi tidak menyadari hal itu. Ya kan? Makanya butuh pemberita Injil. Enggak? Butuh gembala-gembala, ya kan? Yang bisa menggembalakan jemaat-jemaat Allah supaya tidak tersesat. Enggak? Gitu. Nah, itu kan ada di Alkitab tuh. Makanya ada 5 jawatan di dalam jemaat. Nah, ini makanya tadi saya katakan kan tadi ada saya terlontar ya. Bahwa tidak ada lagi utusan-utusan Allah yang namanya nabi-nabi gitu. Tetapi 5 jawatan atau 5 fungsi, 5 pekerja, 5 pelayan, 5 abdi Allah. Nah, apa aja? 1 Korintus 12 ayat 28. Jadi bukannya dia itu adalah suatu nabi yang namanya profetik seperti pada zaman dahulu di dalam perjanjian lama, tidak? Tetapi bicara ini mengenai nabi ini adalah kan di dalam jemaat. 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin. 1 Korintus 12 dan untuk ayat 28. Enggak ini sih, Pak. Dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, tidak. Ya. Ini juga harus diperhatikan kontekstualnya juga. Jangan sampai salah. Paham nggak? Perkataan Rasul Paulus pada saat itu karena kita tahu di Korintus terjadi perpecahan. Ini ya. Ada orang yang mau jadi ini, orang begini. Nah, perpecahan tuh akan posisi, tidak? Makanya dituliskan oleh hikmat Allah, diberikan kepada Rasul Paulus, maka Rasul Paulus lah menuliskan seperti ini. Sudah ada ini gini ya. Paham nggak? Gitu loh. Ya. Ngerti nggak saya dari sini? Itu Rasul, Nabi, ketiga sebagai pengajar. Efesus 4 juga ayat 11.
Bolehlah. Efesus 4 ayat 11. Begini firman-Nya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Terus untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, itu tubuh Kristus itu kita. Semua kita ini. Ya kan? Termasuk juga itu tadi pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, juga ada tubuh Kristus. Terus 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, lihat. Inilah supaya kita memperoleh kesatuan iman, pengetahuan yang benar. Ini ya. Yang benar. Garis bawah itu. Merah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Unity of the faith. Nah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang apa? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah itu sesuai dengan kepenuhan Kristus, bukan sesuai dengan kepentingan organisasi atau keagamaan. Nanti ya, aduh, gitu loh. Nah ini ya penyebabnya tadi pertanyaan akibatnya itu. Karena bukannya sesuai dengan kepenuhan Kristus, tetapi sesuai dengan tuntutan agama, sinode, ketentuan dari. Kan pernah kejadian kita punya apa? Ada yang disuruh menyampaikan firman, dia menyampaikan Injil Kristus, tetapi karena ketentuan dari sinode harus menyampaikan mengenai si Boas, akhirnya jadi protes. Ya kan? Lucu kan? Tapi kan? Lucu kan? Bukannya berbicara untuk pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, malah berbicara kepada yang lain. Oh itu udah dari pusat, masih, aduh itulah. Kita berbicara sampai, makanya seharusnya tadi saya bilang tadi pucuk orang-orang yang terpanggil, 14-nya terpanggil, pastikan diri kita ini terpanggil untuk apa? Mempersiapkan diri kita sampai kepenuhan seperti Kristus, sehingga kita bisa menggiring, membawa orang lain untuk apa? Kepenuhan seperti Kristus, sehingga tidak terombang-ambing. Nah, itu lihat. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, itu. Jadi itu yang harus persiapan. Nah, demikianlah saya pribadi itu begitu, mempersiapkan diri saya dan saya mempersiapkan keluarga saya, mempersiapkan orang-orang yang ada di dalam ministry ini. Benar? Orang-orang yang di dalam ministry ini juga mempersiapkan secara pribadi, mempersiapkan juga buat orang lain. Coba bayangkan kalau itu semua dilakukan oleh kita semua. Wih, dan bisa kemana-mana. Itu, waduh, banyak orang terjangkau. Iya, seperti itu yang harusnya. Ya, udah itu. Terjawab. Terjawab ya, saudara-saudari. Jadi tadi karena dari pucuk pimpinan yang tidak memberikan pengajaran yang benar, jadi yang ketiga, sorry saya tadi kan baru dua sebabnya. Yang ketiganya karena kita tidak mau berjuang, berusaha. Artinya sudah merasa nyaman aja, ngerti ya? Kalau tadi kan karena ketidaksadaran, ini kan karena ketidaktahuan. Yang ketiga karena sudah tahu, tetapi karena sudah nyaman, orang nggak mau untuk mengambil keputusan. Itu bisa banyak jumpai itu begitu. Nah, ya, tidak mau menyangkal diri, tidak mau menyalipkan daging. Nah itu, padahal udah tahu. Nanti kan begini, pernah nggak jumpai orang seperti itu? Saya mah sering. Ya, yang orang yang keluar dari sini kan udah tahu, saya tahu Pak. Untuk hidup seperti Kristus itu harus begitu, tapi saya nggak bisa, Pak, saya belum bisa. Karena yang ketiga Pak, tidak mau untuk menyangkal diri, menderita badani. Yang kedua, orang udah karena ya memang udah berdosa, udah merasa nyaman. Nah itu orang beragama itu pada umumnya itu merasa dirinya selamat di posisi dia, gitu. Yang pertama itu yang tadi dari pucuk pimpinan ini yang sangat pertama ini yang pengaruh besar itu. Karena apa kata gurunya ya si murid kan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ya kan? Itu sebenarnya peribahasanya sedikit kurang paham, tapi artinya ditiru kan? Iya ditiru. Nah, ngerti nggak? Paham sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi apa yang diajarkan oleh guru, murid pun melakukannya, ya kan? Gitu.
Nah makanya ini yang tadi saya katakan dari pucuk pimpinan. Makanya saya juga selalu menghimbau kalau ada keluarga atau apa, dia berkecimpung, berjemaat di dalam suatu sinode yang pengajaran begini, wah itu harus sadar, itu renungkan pribadi, ambil keputusan, ikut Kristus. Benar? Ya. Ikut Kristus, belajar firman secara pribadi. Benar? Itu. Yang pertama itu tadi. Yang kedua tadi apa? Kita sebagai manusia berdosa sudah hidup di dalam kegelapan. Kita nggak tahu nih. Kita harus segera apa? Segera hidup menurut hukum Kristus. Nah itu berkaitan sama yang nomor satu. Karena dia si jemaat ini dengerin si pimpinan. Oh kita udah selamat, sekali selamat. Itu agama Kristen udah selamat. Tahu nggak? Ada pengampunan kok dari Tuhan semua gini-gini. Nah itu sudah. Akhirnya dia merasa nyaman. Jadilah orang beragama Kristen, tidak jadi murid Kristus. Nah yang ketiga udah tahu, ya kan? Sudah tahu nih ketika dia dapat, mungkin dia berjemaah sih, tapi dia dapat ketika dia dengerin di YouTube, iya benar nih, yang disampaikan Pak Gembala ini nggak sesuai ini memang, tapi masih nyaman, enak sih tuh banyak teman-teman, banyak gini-gini, dia nggak mau ya sudah. Itu jadi tiga hal tadi saudara-saudari, itulah mengapa kita masih menjumpai hukum Taurat. Karena sebenarnya kita sudah harusnya hidup dalam hukum Kristus. Seperti itu. Bang Ren, Mangga menyimpulkan. Langsung saya simpulkan, yang untung saya tulis jadi nggak ada yang lupa. Jadi dari pertama kita jabarkan bahwa hukum Taurat dan hukum Kristus itu apa sih maknanya. Nah, kita sudah tahu dong bahwa Taurat itu pasti dibicarakan dalam perjanjian lama, bahwa sudah ada manusia jatuh dalam dosa dan hilanglah kemuliaan Allah. Makanya Allah berinisiatif menurunkan firman dari manusia. Nah, di situ deh ada hukum Taurat di masa Musa ya. Tapi nggak cuma 10 perintah Allah, masih ada hukum-hukum lainnya, dan itu juga hanya kiasan. Secara lahiriah masih banyak peraturan-peraturan di situ. Contohnya jangan makan ini, jangan makan itu, atau mungkin masuk ke kemah suci itu harus hanya imam besarnya. Tapi sebenarnya itu tidak bisa menyempurnakan, makanya dilakukan setiap tahun seperti itu. Dan kemudian kalau hukum Kristus itu sudah ada di ayatnya di Matius 5 ayat 17, bahwa setelah semuanya terjadi, yaitu kematian Yesus, maka kita harus pakai hukum Kristus. Dibaca aja di Matius 5 ayat 17 sampai 22. Jadi kita harus merenungkan firman, bukan hanya membaca ya. Jadi kita bukan hanya lahiriah yang dilakukan, namun juga batiniah. Kan kita tahu bahwa batiniah bersih tidak mungkin, lahiriah kotor, kan nggak mungkin. Dan kemudian pertanyaan kedua, hukum manakah yang seharusnya kita hidupi? Jelas hukum Kristus. Contohnya di Matius 5 ayat 28, bahwa perintah Yesus langsung mengatakan bahwa haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Ada juga di Ibrani 10 ayat 9. Karena yang pertama ia hapuskan, hukum Taurat sudah ia hapuskan, Yesus hapuskan, dan Yesus telah menegakkan yang kedua. Dan kemudian pertanyaan ketiga, apakah hukum Taurat itu dilupakan atau cukup direnungkan? Kita hidup di dunia tidak bisa hidup di dua hukum, karena ada yang karena kita sudah tahu bahwa ada yang sempurna dan aturan bahwa kita pun harus hidup kudus dan sempurna. Jelas dong kita pun harus hidup sesuai hukum yang sempurna, yaitu hukum Kristus, seperti di Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Namun masih banyak jemaat yang hidup di dua hukum itu, mengaku hidup di dalam Kristus, namun masih banyak yang masih menganggap persembahan itu lewat uang itu bisa menebuskan dosa-dosa, atau masih suka marah-marah. Nah, kita cukup tahu bahwa hukum Taurat jadikan sebagai sejarah saja agar menentukan iman kita, jangan lupakan, karena menjadi dasar percaya kita kepada Yesus. Dan yang terakhir, kok masih banyak yang mempraktikkan hukum Taurat? Nah, tadi ada 3 ya. Yang pertama, kita dilihat dari pucuknya, dari pimpinannya masih suka sibuk mengurusi ketentuan agama-agama yang dibuat manusia, yang tampaknya melakukan kegiatan beribadah namun tidak mengenal kehendak Allah. Dan yang kedua, karena manusia yang sudah hidup di dalam dosa, jadi menganggap sebagai rutinitas, menganggap mereka sudah menjalani hidup dengan benar tanpa merenungkan firman. Jadi hanya mengiya-iyakan sudah dari nenek moyangnya begitu.
karena dari banyak agama-agama itu, jadi ia menganggap itu benar tanpa merenungkan firman. Seperti di Efesus 4 ayat 13, banyak permainan palsu yang sudah diajarkan di tokoh-tokoh agama, seperti agama gitu. Dan yang ketiga, karena manusia memang tidak mau berjuang, ya, tidak mau berjuang, sudah nyaman, tidak mau mengambil keputusan. Nah, untuk tanggapannya dari Bapak narasumber sebagai pimpinan ministry, kita harus beritakan Injil, beritakan hukum Kristus, selalu berjuang, selalu share. Kita setiap minggu pokoknya buat acara agar semakin disadarkan mereka yang masih menganggap bahwa hidup mereka benar, padahal belum. Itu dia kesimpulan dari tema pada malam hari ini. Terima kasih Bang Red. Ya, jadi kita memang sebagai orang percaya kita seharusnya sudah hidup dalam hukum Kristus. Ya, kembali pilihan ada di tangan masing-masing saudara-saudari ya, masih mau hidup dalam hukum Kristus, masih mau hidup dalam hukum Taurat, atau sudah mau berjuang dalam hukum Kristus, atau dua-duanya. Ya, maka dipilih. Tapi kami tentunya berharap dengan tentunya melembutkan hati dong. Iya dong. Saudara-saudari melembutkan hati, merenungkan firman, pasti akan disadarkan kalau kita harus hidup dalam hukum Kristus. Segera, yang sudah tahu segera. Jangan tunda lagi. Jangan jadi orang ketiga tadi merasa nyaman. Aduh, nanti dulu lah. Aduh, jangan dong. Yuk. Ya, terima kasih. Kita tutup doa dulu setelah kita tadi kesimpulan, kita doa dulu sebelum ditutup sama si Abraham Receivers. Bisa. Allah. Ya. Doa. Rendra mau doa. Doa enggak? Kemarin udah bilang. Ayo. Oke, siap. Kali baik. Yuk kita doa. Oke, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Hingga hari ini kami masih bisa berkumpul, masih bisa diberikan kehidupan, dan masih bisa terus melayani Engkau dengan semangat yang penuh Tuhan. Meskipun kami kadang merasa letih lesu, kadang kami merasa apakah pelayanan ini bisa sampai kepada jemaat-jemaat di sana, namun kami tidak memikirkan itu ya Bapak. Kami hanya melakukan bagian kami saja. Kami terus berjuang untuk hidup seperti Engkau Bapak. Dan melalui acara ini kami harap semoga jemaat-jemaat di luar sana atau orang-orang di luar sana bisa disadarkan, bisa semangat kembali teguh dalam iman. Dan semoga kami juga secara pribadi tidak mau jatuh dalam dosa. Kami ingin berjuang, kami ingin taat sampai akhir. Ya. Karena kami tahu bahwa untuk mendapatkan keselamatan dan kekal, kami harus hidup kudus dan sempurna seperti putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Demikian doa yang bisa kami sampaikan kepada Engkau Bapa. Yang percaya katakan Amin. Baik, terima kasih Bung Rendra, doanya kira-kira juga. Puji Tuhan. Oh iya. Lalu Pak narasumber, terima kasih banyak Pak. Semoga Bapak tidak akan sia-sia untuk kami semua. Lalu tim multimedia, terima kasih sudah memastikan bahwa yang kami diskusikan di sini nyampe kepada orang-orang di luar sana. Terima kasih. Lalu pada Abraham Musibur, terima kasih juga sudah mengiringi kami dengan lagu-lagu sehingga tetap terjaga, tetap semangat gitu. Dan sekarang mangga. Yuk menyiapkan lagu dulu. Kita mau perpisahan dulu. Oh iya. Jadi saudara-saudari, demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Jangan lupa dibantu share-nya ya kakak. Yuk buat para netizen yang di Facebook ataupun di Instagram, boleh kakak dibantu share-nya. Boleh bantu share-nya agar pemberitaan ini semakin luas sampai ke ya. Dan untuk episode besok kita episode 36 ini adalah temanya dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah tuh, dan ada persekutuan online Abraham APO dengan tema ketika Tuhan menyertai. Nah,
penasaran dengan tema-tema kami, saudara-saudari saksikan besok. Yap. Sekarang saya Lukas Dan saya Rendra. Kami pamit undur diri. Shalom, Roh Kudus menyertai. Sampai jumpa. Dadah. Kasih yang mulia tanpa syarat, itulah kasih Bapa surga, relakan Yesus yang dikasihinya, bayar dosa, gantikan kita. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain Ku berikan hidup ini. Ku senang kali kasih yang mulia tanpa syarat, itulah kasih Bapa surga, relakan Yesus yang dikasihinya, bayar dosa, gantikan kita. Betapa mulia dan berharga